Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 10 Oktober tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Aku berdoa dan aku pun diberi pengertian. Aku bermohon dan roh kebijaksanaan pun datang kepadaku. Dialah yang lebih kuutamakan daripada tongkat kerajaan dan takhta. Dibandingkan dengannya, kekayaan kuanggap bukan apa-apa. Permata yang tak terhingga nilainya tidak kusamakan dengan dia, sebab segala emas di bumi hanya pasir saja di hadapannya, dan perak dianggap lumpur belaka di sampingnya. Kebijaksanaan kukasihi lebih daripada kesehatan dan keelokan rupa, dan aku lebih suka memilih dia daripada cahaya, sebab kemilaunya tak kunjung henti. Namun demikian, besertanya datang pula kepadaku segala harta milik, dan kekayaan yang tak terpermanai ada di tangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Firman itu menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Firman Allah sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku,
alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Lalu berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, barang siapa karena Injil meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Syarat Beroleh Hidup yang Kekal. Saudara-saudari terkasih, ada orang yang berkata, jika kita membandingkan kehidupan orang kaya dan kehidupan orang miskin, orang kaya biasanya merasa lebih tidak aman daripada orang miskin. Sebab orang kaya biasanya takut dan selalu memikirkan hartanya agar tidak hilang. Itulah mengapa orang kaya memagar rumahnya dengan barisan satpam. Lain halnya dengan orang miskin. Mereka tidak mempunyai apa-apa selain yang ada pada badan mereka, sehingga mereka tidak cemas akan kehilangan sesuatu. Sungguh benar perkataan dalam Injil Matius, "Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Saudara-saudari terkasih, orang kaya yang terlampau melekat dengan hartanya akan sangat gelisah mendengar pernyataan yang diberikan Tuhan Yesus dalam Injil hari ini. Di sini, Tuhan Yesus tidak bermaksud melarang kita memiliki harta, tetapi mengingatkan kita untuk tidak terlalu melekat pada harta dan mendewakan harta kita. Jika kita orang sederhana, tetapi begitu mencintai diri dan tidak rela berkorban untuk orang lain, kita juga sukar untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudari terkasih, Injil yang disampaikan kepada kita hari ini mengajak kita untuk dapat memperoleh hidup yang kekal. Hal ini tampak dari pertanyaan seseorang kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Tuhan Yesus menjawab agar melakukan segala perintah Allah. Kemudian kata orang itu kepada Tuhan Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Kemudian Tuhan Yesus berkata lagi, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Saudara-saudari terkasih, dari jawaban yang diberikan oleh Yesus atas hal tersebut, kita dapat menemukan langkah yang tepat dan pasti untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Langkah pertama adalah melakukan perintah Allah. Akan tetapi, menurut Tuhan Yesus langkah ini belum sempurna. Harus diikuti lagi dengan langkah kedua, yaitu mengikuti Yesus. Hal ini mau menyatakan bahwa Yesus adalah jalan menuju kehidupan kekal. Orang yang mengikuti Yesus berarti memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudari terkasih,
Apa syarat untuk dapat mengikuti Yesus? Syarat utamanya adalah mempercayakan diri secara tulus pada tuntunan Tuhan. Untuk itu, setiap orang ditantang untuk dapat melepaskan diri dari keterikatan akan keinginan-keinginan pribadi. Orang kaya dalam kisah Injil hari ini sudah melaksanakan hukum Allah. Bahkan itu sudah dijalani sejak masa mudanya. Namun hanya satu lagi yang menjadi kekurangannya, yaitu hatinya yang melekat pada harta yang ia miliki. Ini terlihat pada responnya setelah Tuhan Yesus berkata, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar kata-kata itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab hartanya banyak. Saudara-saudari terkasih, ternyata mengikuti Tuhan Yesus menuntut pengabdian total. Melaksanakan hukum saja belum cukup. Tidak terikat pada harta dan kesanggupan berbagi milik juga harus menjadi ciri para pengikut Kristus. Yang kedua, harta pun sesungguhnya bisa menjadi sarana bagi kita dalam mengikut Kristus. Kekayaan yang kita miliki memungkinkan kita untuk memperhatikan kaum papa, memberdayakan dan memanusiakan mereka. Dengan kata lain, Tuhan Yesus sesungguhnya tidak pernah memusuhi orang kaya yang memanfaatkan kekayaannya untuk keselamatan orang lain. Bagaimanakah dengan kita? Marilah berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang tak terbatas bagi kami. Kami mohon, perlihatkanlah kepada kami harta yang seharusnya kami miliki, bukan menurut kehendak-Ku, melainkan menurut kehendak-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.